Ini bukan jalan menuju rumah, Kak. Naya menjadi bingung setelah melihat arah mobil yang keluar dari jalur menuju rumah sang kakek. Kita akan makan siang. Temanku baru saja pulang dari luar negeri, dan dia mengajakku makan siang. Karena aku sudah menikah, maka sudah pasti aku membawamu. Saat dalam perjalanan tadi, teman masa kecil atau bisa juga disebut sahabat masa kecil Bara tiba-tiba menghubunginya dan mengajak makan siang bersama. Sebenarnya sang sahabat tidak ada menyebut Naya dalam ajakan, tapi Bara bukan pria bodoh. Dia tahu bahwa Agatha sedang merencanakan sesuatu dan dia menggunakan sahabat mereka sebagai umpan. Kakak punya sahabat juga. Nah, pertanyaan Naya sedikit di luar dugaan. Dia tampak sangat terkejut ketika tahu bahwa suaminya yang cenderung dingin dan tidak suka bersosialisasi seperti kebanyakan seorang pengusaha memiliki seorang sahabat. Ada apa dengan ekspresimu? Seolah-olah pria sepertiku mustahil memiliki seorang teman. Ini aneh, Kak. Bagaimanapun kakak adalah pria dingin, tidak suka bersosialisasi dan juga temperamen. Tiba-tiba memiliki seorang sahabat. Naya benar-benar penasaran orang seperti apa yang bersedia menjadi teman kakak. Hei, apa aku semengerikan itu? Tidak, Bara tidak marah dengan penilaian istrinya. Hanya bertanya pendapat sang istri tentangnya. Ya, bahkan saat awal-awal kita menikah, kakak sangat pendiam dan Naya merasa kakak sedikit membosankan. Bara langsung menatap sang istri setelah mendengar pendapatnya tentang dirinya, bahkan di masa lalu ia terkesan membosankan ternyata. Tidak heran mengapa Rosa mengkhianatinya, jujur Bara juga merasa bahwa ia sangat tidak bisa diandalkan ketika menjalin hubungan, dan hanya saat bersama Naya lah dia merasa berbeda. Lalu apalagi yang kau pikirkan tentangku? Kakak sedikit arogan, tidak tahu cara membujuk wanita dan sulit melakukan hal manis pada pasangan. Apa separah itu? Bara merasa apa yang dikatakan Naya sedikit berlebihan. Dia akui bahwa dirinya arogan, tapi dia tahu cara membujuk wanita meskipun caranya sedikit berbeda dari kebanyakan pria lain lakukan. Dan tentang melakukan hal manis, bukankah dia sering melakukannya pada Naya? Apa kau yakin aku tidak tahu cara melakukan hal manis dan membujuk wanita? Bukannya menjawab, Naya malah cekikikan ketika melihat wajah melau sang suami yang terlihat mengemaskan. Naya tidak benar-benar serius ketika mengatakan hal yang terakhir. Tentu saja suaminya tahu cara membujuk serta memanjakannya walau memang cara sedikit berbeda. Sadar bahwa istrinya sedang mengerjainya membuat Bara menjadi sedikit kesal tapi tidak sampai pada tahap marah. Dasar, untung sayang, ucap Bara sambil mengacak-acak rambut Naya. Kakak. Rambut Naya rusak, kita harus menemui teman kakak untuk makan siang bersama, tidak sopan jika penampilan Naya acak-acakan. Bara melepas kedua tangannya dari setir dan mulai merapikan rambut sang istri yang harum serta lembut. Tindakan nekat Bara membuat Naya histeris, ia memarahi sang suami yang melakukan hal berbahaya. Kak, mobilnya. Ini mobil otomatis, sayang. Bisa menyetir sendiri, jadi kau tidak perlu takut. Sekarang diamlah, aku akan merapikan kembali rambutmu. Naya menatap takjub, ia pernah membaca tentang mobil yang bisa menyetir sendiri, tapi tidak pernah menduga bahwa suatu hari ia ternyata duduk di dalam mobil hebat tersebut. Wah, mobilnya sangat luar biasa, Kak. Bisakah Naya memiliki mobil seperti ini di masa depan? Membayangkan bisa melakukan hal keren seperti sang suami dengan mobil otomatisnya. Naya merasa sangat senang dan tiba-tiba ingin belajar mengemudi. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena aku mengatakan tidak bisa maka tentu saja tidak bisa. Bara tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada istrinya sehingga melarang mengemudi sendirian. Kakak. Tidak, sayang.
Berkendara terlalu beresiko, apalagi jika kau melakukannya sendirian. Tap. Baik. Kau boleh menggunakan mobil ini, tapi dengan syarat harus ada aku di dalamnya. Jika kau tidak suka maka lupakan. Bukan menyerah. Hanya saja Bara tidak tega melihat wajah memelas sang istri sehingga tanpa daya mengizinkan walau dengan syarat. Naya ingin berkendara sendiri. Kalau begitu lupakan penawaranku. Tidak ada mobil dan tidak ada belajar menyetir. Sulit memang memiliki suami super posesif seperti Bara. Apapun yang ingin dilakukan harus seizinnya dan dia juga ada di dalam rencana tersebut. Baiklah, tapi kakak harus berjanji mengajari Naya cara menyetir. Dan Naya hanya ingin mobil ini. Sesuai permintaan istri cantikku, ucap Bara lalu mencubit pipi Naya karena gemas. Tidak terasa akhirnya keduanya tiba di parkiran mall. Ternyata teman Bara mengajak makan siang di restoran lantai 2 yang ada di dalam mall tersebut. Setelah memarkirkan mobil, Bara keluar lebih dulu lalu menuju pintu mobil sang istri dan ia tanpa malu membukakan pintu tersebut untuk Naya. Berikan tasmu padaku. Karena tidak ingin sang istri merasa lelah akibat membawa beban yang ada di dalam tas ransel milik istrinya. Maka ia berinisiatif membakar tas itu. Tidak perlu, Naya masih sanggup membawanya. Jangan jadi istri durhaka. Maka jadilah tas Naya berada di sisi kiri bahunya lalu tangan kanannya menggenggam telapak tangan mungil sang istri ketika berjalan memasuki mall. Suasana mall yang sudah ramai menjadi riuh saat pasangan tersebut masuk ke dalam. Ditambah wajah tampan Bara, dengan kemeja kerjanya yang kini sudah dilipat hingga siku. Membuat banyak wanita menatap lapar padanya. Mereka bahkan mulai menerka-nerka siapa wanita cantik yang ada di sisi Bara, dan apa hubungan mereka berdua. Belum terjawab rasa penasaran semua orang, mata mereka tiba-tiba melihat tas ransel wanita berada di bahu kiri Bara lalu tangan kanannya menggenggam erat telapak tangan wanita yang ada di sisinya. Sungguh pemandangan yang membuat banyak orang iri. Lihat betapa laparnya mereka ketika melihat kakak. Naya dapat melihat dengan jelas tatapan setiap wanita yang mereka lewati. Sayangnya aku hanya lapar ketika melihat istriku. Jadi, aku tidak pernah peduli pada tatapan orang lain. Senyum kecil tercetak jelas ketika mendengar kata-kata Bara. Pria itu memang selalu bisa membuat Naya tak berkutik. Jangankan menang melawannya dalam setiap kata, menyamainya saja Naya tidak pernah bisa. Apa hanya ini tas kuliahmu? Karena perjalanan masih sedikit jauh, maka Bara mengajak istrinya berbicara. Ya, itu bahkan punya bulan. Kenapa tidak membeli yang kebanyakan wanita gunakan saat pergi ke kampus? Naya tidak punya banyak uang jajan lebih, dan orang-orang sering sibuk sehingga Naya tidak punya teman berbelanja. Tentang uang jajan, Naya memiliki banyak. Bahkan jika dia meminta mobil pun, keluarga Malik bersedia membelikannya. Mengapa tidak memberitahuku? Aku bisa menemanimu berbelanja, dan masalah uang. Bara mengambil dompet yang ada di kantong celana lalu memberikannya pada sang istri. Mulai sekarang kau yang menyimpan dompetku, di dalam ada beberapa kartu kredit. Kau bisa menggunakannya sepuasmu. Sandinya adalah tanggal lahirmu dan tanggal pernikahan kita.